Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa supaya saudara semua, para pemirsa yang menonton video ini boleh diberkati Tuhan dan mengenal Kristus Juru Selamat kita semakin lebih dalam lagi. Pada saat ini saya akan membahas mengenai fakta-fakta tentang penyaliban Tuhan Yesus. Pembahasan ini sangat penting karena ada pihak-pihak yang menolak fakta-fakta sejarah tentang penyaliban Tuhan Yesus. Mereka dengan asumsi teologi atau dengan dasar teologi masing-masing, ajaran agama masing-masing mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ada yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan, digantikan dengan orang lain lagi. Masalahnya tidak mengatakan siapa yang diserupakan itu. Digantikan dengan siapa Yesus atau Isa itu. Nah, seringkali dalam berdialog kita saling mengklaim bahwa kitab suci kitalah yang paling benar. Secara subjektif mengatakan, oh ajaran kami yang paling benar. Yang percaya perjanjian baru mengatakan perjanjian baru yang paling benar, ini yang kami imani. Yang tidak percaya kemudian juga dengan kitab suci mereka mengatakan ini yang kami imani, ini pasti yang paling benar. Nah, klaim sebuah pernyataan tidak membuktikan kebenaran. Klaim sebuah pernyataan yang sifatnya subjektif tidak membuktikan klaim kebenaran itu. Oleh sebab itu kita perlu uji dengan kriteria-kriteria yang lain yang bisa membuktikan mana informasi sejarah yang lebih valid. Oleh sebab itu saat ini saya akan mengungkapkan fakta-fakta sejarah tentang penyaliban Tuhan Yesus berdasarkan tulisan-tulisan sejarah kuno di luar kekristenan. Kalau orang Kristen sendiri yang ngomong atau yang nuliskan, itu dikatakan wah itu kan orang Kristen bisa-bisa aja, mereka buat-buat, mereka palsukan itu ke sejarahnya. Tetapi sebenarnya sebaliknya orang Kristen juga bisa menuduh yang sama. Itu kan mereka berdasarkan kitab suci mereka. Mereka saja yang memalsukan kisah-kisahnya. Saling menghakimi, saling mengklaim berdasarkan keyakinan kita masing-masing itu tidak menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu pada saat ini saya mau menyampaikan fakta-fakta sejarah tentang penyaliban Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di luar kekristenan. Fakta-fakta sejarah kuno. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, jika saudara merasa diberkati dengan channel ini, dengan tayangan ini, dan rindu untuk mendapatkan informasi-informasi baru yang update, silahkan subscribe channel ini, ikuti setiap ada pembahasan yang baru sehingga sudah tidak ketinggalan informasi-informasi teologi yang update. Kalau diberkati juga like dan sharekan supaya banyak orang yang lebih banyak diberkati. Fakta sejarah yang pertama, Flavius Josephus, seorang sejarawan abad pertama, dalam kitabnya atau dalam bukunya berjudul Antiquitates Judaicae, dia mengatakan, pada waktu itu ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuritannya. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Flavius Josephus ini bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Selanjutnya adalah tulisan Rabi Yahudi yang disebut dengan Talmud. Dituliskan dalam Talmud Babilonia, itu juga di Talmud Babilonia juga dimulai abad pertama sampai abad ketiga dikumpulkannya. Di dalam Sanhedrin 43a dikatakan, pada malam Paskah Yesua telah digantung. Karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktikkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtatan.
Sumber Rabi mengatakan bahwa Yesua telah digantung. Nah, kata digantung ini sebenarnya sama dengan kata disalibkan. Fakta sejarah yang ketiga, Marabar Sarapion dari Somasota, seorang filsuf berkebangsaan Syria, di dalam suratnya kepada anaknya, dia sedang mengajar anaknya, dia mengatakan, keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh oleh Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Selanjutnya fakta sejarah yang keempat, Lucian dari Somasota. Dia mengatakan juga orang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan kultus baru ini ke dalam dunia, kini masih mereka sembah. Jadi Lucian dari Somasota menggambarkan orang Kristen yang menyembah tokoh agama yang telah disalibkan. Kelima, Cornelius Tacitus, seorang senator dan sejarawan Roma. Dalam bukunya yang berjudul Annals, dia mengatakan Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus. Lucian, pengarang abad kedua, orang Kristen, dia mengatakan demikian, orang Kristen kamu tahu menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Nah, saudara, ada 6 tulisan sejarah kuno yang menyatakan bahwa Yesus disalib. Ini fakta sejarah, bukan klaim karena iman, bukan pernyataan yang berdasarkan oh ini firman Tuhan menurut kami, ini pernyataan Allah kami. Nah, pernyataan yang mengaku sebagai pernyataan Tuhan itu kan harus diuji, benar nggak itu Tuhan atau bukan? Dan terbukti bahwa yang dinyatakan perjanjian baru, pernyataan tentang Yesus yang disalibkan, itu benar-benar valid. Nah, di sini saya menunggu jika ada yang bisa menunjukkan informasi sejarah bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tetapi orang yang lain yang disalibkan. Pernyataan sejarah, bukan klaim keagamaan. Saya sudah menghadirkan pernyataan sejarah di luar dari iman Kristen, dan ternyata sejarah mencatat bahwa apa yang menjadi kesaksian iman Kristen itu terbukti. Jadi saya meyakini bahwa informasi tentang penyaliban Yesus akurat